Hei, bentar lagi mau syuting. Hei, ya dong, serius dong, yang bener dong. Jangan main-main aja. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama saya, Pak Mato. Nah, kita belajar lagi nih, ngebahas materi baru. Tapi sebelum kita mulai, kita awali dengan doa yuk. Awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita mau ngebahas apa sih? Kita tuh kalau nggak salah hari ini mau ngebahas tentang piktogram dan diagram batang. Piktogram sendiri apa sih? Piktogram adalah cara menampilkan besar data dengan menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Nah, kalau misalnya diagram batang, apa? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan dalam bentuk batang-batang. Nah, bisa ngebedain kan antara piktogram dan diagram batang. Nah, sekarang kita akan ngebahas cara membuat piktogram dan diagram batang. Kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai pembuatan piktogram dari tabel yang sudah disediakan. Tabelnya pastinya udah ada datanya dong. Nah, sekarang kita punya contoh tabel benda yang ada di rumah. Mulai dari pintu, jendela, bantal, kursi, dan baskom. Dan di sini sudah ditentukan juga banyaknya benda yang kita pakai untuk contoh soal kali ini. Nah, berikutnya kita ke tahap pembuatan piktogram. Pakai tabel lagi, cuman di bagian banyaknya benda, ini kita isi dengan gambar sesuai dengan bendanya. Berarti kalau pintu, gambar pintu. Kalau jendela, ya gambar jendela. Begitu pula sampai akhir, gambar ember sesuai dengan benda yang ditanyakan. Nah, sebelum menggambar, kita buat dulu keterangan di awalnya. Kalau untuk saat ini, kita memberikan keterangan satu gambar mewakili dua benda. Jadi misalnya untuk pintu nih, pintunya kan ada 16 nih, banyaknya benda 16. Berarti yang digambar di sini enggak 16 pintu. Tapi karena di awalnya sudah diberi keterangan satu gambar mewakili dua benda, berarti 16 ini nanti dibagi dua sehingga di sini akan digambar sebanyak 8 pintu. Ya. Begitu pula dengan yang jendela yang 22 ini kita akan gambar di tabel piktogram ini sebanyak 11 jendela. Dari mana? 22 dibagi 2. Begitu pula dengan yang bantal. Berarti 12 dibagi 2 dapatnya 6 gambar bantal. Nah, untuk yang 17 itu bisa dibagi 2 juga kan? Cuman hasilnya koma atau ada pecahannya. Berapa sih 17 bagi 2? Kita dapat hasilnya 8 setengah. Nah, di sini sudah ada 8 kursi. Setengahnya ya seperti kursi lagi tapi kepotong. Jadi nggak sempurna. Jadi ini digambarnya 8 setengah kursi. Ya, begitu pula dengan yang ember. Untuk 9 ember ini kita gambar menjadi 4 setengah ember. Nah, ini adalah contoh pembuatan piktogram dari data yang sudah kita dapat. Ya, kelemahannya piktogram ini memang masih terbatas untuk penggunaannya karena untuk model sepertiga nanti ngegambarnya kayak gimana ya, agak ribet. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan ke diagram batang. Yuk. Selanjutnya, kita akan membahas cara membuat diagram batang dengan contoh yang sama, yaitu tabel benda di rumah. Jadi datanya data yang tadi ya.
Selanjutnya kita akan membuat dulu judul si diagram batangnya, yaitu benda di rumah. Terus buat garis horizontal mendatar ini, lalu kasih judul. Ini adalah garis nama benda. Terus buat lagi garis yang vertikal alias garis yang tegak ini dengan judul frekuensi atau banyaknya benda. Lalu kita beri garis yang rapi dan jarak antar garisnya ini juga harus sama ya satu sama lain. Jangan beda-beda ya. Lanjut lagi kita memberikan nama benda untuk yang garis horizontal sesuai dari tabelnya ya. Dari pintu, jendela hingga ember. Lalu yang garis vertikalnya berupa angka. Itu angka-angka yang mewakili banyaknya benda. Nah, angka yang kita pakai ini kelipatan 2 ya. Sebenarnya mau kelipatan 3 boleh, mau kelipatan 4 boleh, disesuaikan saja ya dengan data yang kita peroleh. Nah, untuk saat ini kita menggunakan yang kelipatan 2. Jadi konstan 2 nambah 2 lagi, nambah 2 lagi, dan seterusnya. Nah, baru deh kita buat diagram batangnya. Nah, untuk pembuatan diagram batang, setiap benda ini ukuran batangnya harus sama, ya. Mulai dari pintu dulu nih. Pintunya itu ada berapa? 16. Berarti ini batangnya kita gambar sampai garis 16, ya. Selanjutnya yang jendela 22 kita buat sehingga di garis 22. Untuk yang bantal itu di garis 12 ya. Nah, untuk yang kursi, nah angkanya angka ganjil nih. Berarti dia nggak sampai 18, tapi melebihi 16. Tepat di tengah-tengah antara 16 dan 18, yaitu 17 ya. Begitu pula dengan yang ember, ya. Jadi tepat di tengah-tengah. Dan ini adalah contoh pembuatan diagram batang. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Nah, gimana penjelasan kali ini? Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.